Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Hakim dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 3 UIN Raden Fatah. Di sini saya akan menceritakan tentang negara Indonesia yang ditugaskan oleh Pak Wendy Anugrah Octavian selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menceritakan tentang Indonesia yang dimulai pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat Indonesia yang bersatu atau dipersatukan karena adanya persamaan sejarah dan nasib di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Menurut Surjo Miharjo 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncak pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah Sri Lanka dan Lebanon pada 22 November 1943, Filipina 4 Juli 1946, Jordania 22 Maret 1946, Pakistan dan India 15 Agustus 1947, Myanmar atau Burma 4 Januari 1948, Vietnam 20 Juli 1954 dan Sri Lanka 4 Februari 1948. Untuk menjelaskan mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, berikut akan saya paparkan dalam pembagian waktunya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan pada bangsa-bangsa Portugis. Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, Portugis dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Ilustrasi masuknya Portugis di Indonesia. Sejatinya bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawanan yang terkenal ialah perlawanan Fatahila yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa atau Jakarta. Kala itu Fatahila dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahila nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kedua, pada masa bangsa Spanyol. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk mengikut mencari untung. Kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya, pada tahun 1527, terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Portugis dan Spanyol menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534 keduanya menyepakati diadakanlah perjanjian Saragossa. Isinya perjanjian itu antara lain Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku dalam melaksanakan monopoli perdagangan. Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya rakyat dan Raja Ternate kemudian menentang Portugis. 3. Masa pemerintahan penjajah Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis atau penjajahan Portugis berakhir pada 1602. Cornelius de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602,
Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau biasa yang disebut VOC di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Kemudian lantaran pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa, maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya sampailah VOC di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati Perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti juga membagi Kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Prancis mengalahkan Belanda. Logo VOC, penjajahan Belanda, tidak berhenti semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian memilih Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saat masa Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun, masa pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian diganti Johannes van den Bos. Johannes van den Bos menerapkan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa, tiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila, dan lain-lain. Hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Masa pemerintahan penjajah Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan penjajah Belanda di Indonesia. Kala itu melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Saat melakukan penjajah di NKRI, Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Putra Heiho, Peta, dan Jawa Hokokai. Masa pemerintahan penjajah Jepang. Pada awalnya kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945. Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dan dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 24 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di gedung Chuosangi Inn di Penjambon, Jakarta. Sekarang gedung Kemlu. Saat itu kedua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Ichiban Ngase atau Jepang, serta sekretaris RP Suroso. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan Jepang, dan untuk menindaklanjuti BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dipimpin oleh IR Soekarno dengan wakilnya Dr. Randes Muhammad Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kala itu kondisi di Indonesia tidak menentu, namun membuka peluang baik karena Jepang ternyata menyatakan kalah perang namun sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-tonggak perjuangan berabad
abad untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Kemudian 3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Surju Miharjo 1989, gerakan ini merupakan peristiwa yang serempak di berbagai belahan bumi, khususnya di Asia dan Afrika. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pertama, konflik Indonesia dan Belanda. Kedua, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ketiga, pertempuran Ambarawa. Keempat, Bandung Lautan Api. Kelima, tragedi nasional. Keenam, pemberontakan PKI Madiun. Ketujuh, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Kedelapan, gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ke-9, Monumen Pancasila Sakti. Sudah, itu saja. Sejarah Indonesia. Orang yang pertama kali memperkenalkan nama Indonesia adalah orang Inggris bernama George Samuel Windsor dalam tulisannya yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan Australian and Malay Polynesian Nation. Pada tahun 1840, di Journal of the Indian, terbitan Singapura, Indonesian Archipelago Map, dalam tulisan tersebut, ia mengusulkan dua alternatif nama untuk menggantikan sebutan Hindia, yaitu Malayunesia dan Indonesia. Ia sendiri lebih menyukai menggunakan sebutan Malayunesia mengingat bahasa pergaulan atau lingua franca di kepulauan ini adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, Richardson Logan mengambil nama Indonesia dari Earl dan untuk alasan kenyamanan pelafalan ia mengganti huruf U menjadi O. Untuk pertama kalinya nama Indonesia muncul di internasional melalui tulisan Logan di JIA 1850 yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago. Tahun 1884, Adolf Bastian dari Universitas Berlin menerbitkan buku sebanyak 5 volume dengan judul Indonesian Order, Die Inseln des Malayischen Archipel, atau Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Buku ini yang membuat nama Indonesia menjadi populer di kalangan cendekiawan Belanda, sehingga membuat sebagian kalangan salah mengira bahwa nama Indonesia diciptakan oleh Bastian. Padahal ia mengambil istilah tersebut dari tulisan-tulisan Logan. Pada akhirnya istilah Indonesia tersebut sampai ke tangan orang-orang Indonesia pada awal abad ke-20 dan menjadi identitas bagi bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Lihat dari segi geografis, Kepulauan Indonesia terletak antara 5 derajat 5408 bujur utara hingga 11 derajat 08 20 bujur selatan dan 95 derajat 0038 sampai 141 derajat 01 12 bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator, karena itu siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam atas dasar letak geografis yang luas. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Waktu terbaik untuk berwisata ke Indonesia adalah saat musim panas yang berlangsung mulai bulan April hingga Oktober.
Bulan Maret dan November merupakan pergantian musim. Pada pergantian musim, cuaca di Indonesia dapat menjadi tidak menentu. Hujan panas, matahari, dan angin lebat dapat datang bersamaan dalam satu hari. Sementara itu, musim hujan biasanya berlangsung mulai bulan Desember hingga Maret. Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna beraneka ragam tapi tetap satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, dan Dayak dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional juga merupakan bahasa yang sering digunakan di Indonesia. Bahasa Inggris masuk dalam kurikulum sekolah dasar di Indonesia dan merupakan bahasa bisnis. Selain itu juga Indonesia memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik, Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional seperti misalnya kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.